Selamat bertemu baru. Shalom. Salam damai sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kepada saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Saya Pastor Miller Likup dan hari ini saya mau teruskan memberitakan Injil. Injil adalah berita baik. Berita baik adalah Yesus Kristus. Amen. Saya mau memberitakan Injil daripada Lukas pasal 15. Dalam Lukas Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan di dalam pasal 15 itu. Perumpamaan dalam bahasa Iban adalah jakuk sempama. Dalam Inggris parable. Perumpamaan adalah satu cerita ataupun cerita-cerita yang dipakai oleh Yesus Kristus untuk mengajar orang ramai tentang kebenaran surga, untuk menyatakan kebenaran surga. Oke, mungkin hari lain saya akan menerangkan itu. Tetapi di dalam Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan, dan saya mau tanya, kita mau tanya kepada siapakah dan kenapakah Yesus menceritakan perumpamaan ini? Jawabannya adalah di Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2. Saya akan membacanya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkannya. Wah, luar biasa. Gereja boleh belajar dari Yesus ini supaya kita memberitakan berita baik, orang suka mendengar Yesus. Haleluya. Oke. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang pada Yesus dan suka mendengarnya. Ya. Dan pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh bangsa Israel karena mereka memungut cukai berlebih-lebihan. Dan juga mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang berdosa. Dan mereka suka. Mereka biasanya datang mendengar Yesus. Dan ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bersungut-sungut. They complain, Pharisees and the scribe, ahli Taurat. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi di Yerusalem. Mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Wah, apa salahnya? Tetapi orang-orangnya beragama tidak suka. Lalu kata firman ayat 3, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka dalam BM. Oleh itu Yesus menceritakan perumpamaan ini. Jadi kepada siapa? Untuk apa? Yesus menunjukkan perumpamaan ini kepada orang yang bersungut-sungut, yaitu orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Israel, orang yang beragama. Tentang juga orang-orang yang berdosa yang biasanya datang mendengar Yesus. Amen. Jadi di dalam Lukas pasal 15 ini ada 3 perumpamaan. Yaitu yang pertama adalah domba yang hilang. Yang kedua adalah dirham yang hilang. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Semua hilang. Kebenarannya saudara di dalam Alkitab, bila manusia jatuh dalam dosa, itu boleh dibaca kita di dalam buku Perjanjian Lama, Kejadian pasal 3, Genesis chapter 3. Bila manusia jatuh dalam dosa, semenjak itu semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. For all have sinned
therefore fall short of the glory of God. Apa artinya? Karena semua telah berdosa, manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berartinya hilang daripada tempat yang mulia daripada Allah. Berartinya, saudara, manusia hilang dan tidak berada di tempat yang dia seharusnya ada. Di mana? Bersama Allah Bapa. Ya, hilang kemuliaannya. Tidak ada di dalam tempat yang mulia. Karena dosa. Dan karena dosa, manusia kehilangan. Manusia kehilangan hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Kita tidak seharusnya mati. Hidup yang indah di surga. Selama-lama-lamanya. Itu hidup yang kekal. Jadi kita lihat sekarang. Manusia mati. Bukan hanya mati jasmani, tubuh. Tetapi mati rohani. Berartinya, bukan hanya kita mati, meninggal dunia, kita dipisah daripada keluarga. Dan saudara marah, tetapi mati rohani kita juga dipisah daripada Allah. Kemuliaan Allah. Dan di mana pergi bila dipisah daripada Allah? Tempatnya neraka, saudara. So, karena dosa kita kehilangan hidup yang kekal. Kehilangan otoritas dan kuasa. Kita tidak berkuasa lagi. Kita kehilangan kebaikan. Kita kehilangan kesehatan. Banyak yang sakit. Kehilangan berkat. Kehilangan damai. Kecobilau. Perang sini sana. Dan seterusnya. Dosa membunuh, saudara. Allah tidak pernah membunuh. Dosa membunuh. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa. Ada upahnya dosa. Yes. Karena semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 23. Semua manusia berbuat dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena dosa. Ya. Pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 56 mengata, sengat maut adalah dosa. The sting of death is sin. So, siapa yang membunuh manusia? Dosa. Bukannya Allah. Allah tidak pernah membunuh. Allah tidak pernah menolak orang. Allah yang mencipta langit dan bumi, kamu dan saya, yang mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dia datang, dia mencari manusia dan mau mengembalikan manusia kepada dirinya melalui Yesus Kristus. Haleluya. Allah tidak pernah membunuh. Dosa yang membunuh manusia. Sebenarnya Allah datang memberi kita hidup. Kehidupan yang kekal. Amin. Saya mau membaca daripada Yohanes pasal 10. Ayat 10. Oke, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang. Ini Yesus mengatakan kepada orang ramai. Pencuri datang. Siapa pencuri? Setan pencuri. Datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. I have come that they may have life and that they may have it all more abundantly. Haleluya. Jadi dalam kata pendek, Yesus datang untuk memberi kita kehidupan yang berlimpah-limpah. Amin. Yes. Untuk ini adalah tujuan kenapa Allah Bapa di sorga mengutus anaknya, yaitu juru selamat dunia, Yesus Kristus namanya, untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Dalam Lukas pasal 19, yang mengambil nota tuliskannya. Saya membaca Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia, Yesus sendiri mengatakan, memanggil dirinya anak manusia. Karena Yesus adalah 100% manusia. Dan dia juga 100% Allah. Itu sebab dia juru selamat. Menyelamat kita dari dosa. Sebab anak manusia yaitu Yesus Kristus datang
untuk mencari dan menyelamat yang hilang. Wonderful. For the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Jadi hanya Yesus boleh menyelamat kita, karena dia mengatakan dia datang mencari dan menyelamat yang hilang. Yang hilang dari apa? Yang hilang dari dosa kita manusia. Untuk membawa kita balik ke surga. Balik kepada kedudukan asal manusia. Bersama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hadirat Allah. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengata, Yesus sendiri mengata, Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang pun boleh datang kepada Bapa, Allah Bapa di surga, kecuali melalui Yesus. Jalan ke surga adalah hanya Yesus. Tuan-tuan dan puan-puan, jalan di bumi ini, di dunia ini banyak jalan. Tetapi jalan manusia ke surga hanya satu jalan. Namanya Yesus Kristus. Percaya pada dia. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 dan 12 saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 dan 12. Ini adalah Petrus dengan Yohanes. Sudah mereka menyembuh seorang yang sakit lumpur dari sejak dia lahir. Dan ayat 10 saya baca. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Siapa orang itu berdiri dengan sehat? Orang yang lumpuh sebelum itu, sejak lahir, yang telah disembuh oleh Petrus di dalam nama Yesus. Di dalam pasal 3 ayat 2 boleh baca di sana. Dan kita loncat kepada ayat 12. Dan dia mengatakan, dan keselamatan. Selamatan dari apa? Dosa. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Siapa dia? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amen. Maafkan saya. Amen. Haleluya. Tidak ada nama. Pastor tidak dapat menyelamat kamu. Gereja tidak dapat menyelamat kamu. Apa pangkatnya pemimpin-pemimpin pun manusia semua tidak dapat menyelamat kamu. Karena bukan mereka yang mati untuk dosa-dosa kamu dan saya. Yesus Kristuslah yang mati untuk dosa-dosa manusia. Semua bangsa di bumi ini perlu diselamat oleh Yesus. Haleluya. Ya. So, kita melihat. Oke, saya mau membaca lagi satu ayat tentang keselamatan. Tentang berita baik ini adalah Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 15 sehingga 18 saya bacanya. Yohanes 3 ayat 15 sehingga 18. Ini adalah Yesus Kristus bercakap dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah sebelum ini kalau baca sana adalah pemimpin agama Israel. Yes. Alangkah terperanjatnya Nikodemus, pemimpin agama Israel, orang yang beragama, yang percaya bila dia mati, dia garanti masuk surga. Tetapi Yesus mengatakan kepada Nikodemus, jangan kata kamu masuk surga, melihat surga pun kamu tidak dapat kecuali kamu dilahirkan kembali. Apa itu? Berarti kecuali kamu percaya kepada apa yang kukata kepadamu, Nikodemus. Itu kata Yesus. Berarti kecuali kamu percaya pada Yesus. Oke, saya mau membaca ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa?
kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, yaitu Allah, telah mengurniakan anaknya yang tunggal, telah memberikan anaknya yang tunggal, namanya Yesus Kristus, supaya setiap orang, semua orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, tidak binasa. Perkataan binasa di dalam Alkitab sentiasanya maksudnya neraka, saudara. Tidak mati, tetapi penderitaan kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup surga, hidup yang indah. Amen. Sebab Allah mengutus anaknya. Siapa nama anaknya? Yesus Kristus. Ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini kelahiran Yesus pertama kali ke dunia ini di Bethlehem. Allah menghantar Yesus pertama kali. Christmas, kata Kristen. Untuk apa? Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, percaya pada siapa? Percaya pada Yesus, ya tidak akan dihukum. Sebenarnya asal firman itu, ya tidak dihukum. Pada saat itu kita percaya, pada saat itu kita tidak dihukum. It's not condemned. Pada saat itu kita percaya nama kita sudah di surga. Ini mukjizat. Hanya Tuhan boleh melakukannya. Amen. Barang siapa tidak percaya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman. Berarti bukan akan di bawah, tetapi telah berada di bawah hukuman. Ini bahasa Allah. Ini bahasa surga. Ini kebenaran surga. Berarti kalau orang yang berdosa tidak mau percaya pada Yesus, dia telah di bawah hukuman. Kalau dia terus mati di dalam bawah hukuman, tidak ada peluang untuk masuk surga. Karena waktu kita hidup, kita pilih surga ataupun tidak. Kalau dia mati dalam dosa, dia akan menunggu. Dan akhirnya dia akan dilempar dalam lautan api yang menyala dan belereng. Itu neraka. So, firman Tuhan di sini mengatakan yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Amen. So, saya berdoa dan saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, tidak kira bangsa apapun, percayalah pada Yesus. Serahkan dirimu pada Yesus. Tidak susah. Amen. Percaya dan terus percaya. Oke. Sekarang mari kita melihat kepada perumpamaan yang di dalam Lukas pasal 15 ya. Tajuk saya hari ini adalah anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 saya membacanya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Dan kata yang bongsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi yang bongsu yang minta. Tetapi ayah memberi kedua-dua orang anaknya. Yang bongsu dan yang sulung. Yang tua juga diberi. Saudara, di dalam kehidupan orang Israel, kalau anak itu minta harta sebelum ayahnya meninggal dunia, anak itu dipanggil anak kurang ajar. Tetapi di sini, walaupun begitu, ayahnya memberi. Kedua-duanya diberi. Dan kepada anak lelaki orang Israel, ayahnya akan memberi 2 kali lipat.
Amen. So ayat 13 mengatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia mau jauh-jauh, dia tidak mau dekat dengan keluarga dia lagi. Supaya dia mungkin jauh-jauh nun di sana, dia mungkin melakukan apa saja. Keluarga tidak tahu, orang tidak melihat. Dan firman Tuhan mengatakan, dia menjual seluruh bagiannya. Berartinya, dia sudah mengambil keputusan. Bila dia pergi tempat jauh, dia tidak akan kembali kepada kampungnya lagi. Tidak akan kembali kepada Israel lagi. Itu maksudnya. Dan di sana, negeri yang jauh itu, di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. With prodigal living. Wow, enjoy. Setelah kehabisannya semuanya, timbullah bencana, kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Wah, saudara, orang Israel tidak makan babi, tidak menjaga babi sebagai ternakan. Oke. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17. Gariskan ayat 17 ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya. Saudara, sungguh diberkat, sungguh indah apabila seorang itu seperti anak bungsu ini yang melarat, yang kelaparan, keadaan yang teruk, bila dia menyadari keadaannya, itu permulaan kebaikan akan berlaku pada seorang itu. Amin. Saya mau mengatakan ini kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan mengatakan, tidak kira kamu dan saya melarat ataupun miskin ataupun kaya, berpangkat, tidak berpangkat, sehat atau sakit, semua kita harus menyadari keadaan kita. Apa itu firman Tuhan mengatakan? Semua manusia berdosa. Itu kan keadaan yang seharusnya disadari oleh kita. Setiap orang manusia. Dan kalau itu berlaku, saudara, bila kita menyadari sesuatu yang baik boleh berlaku. Oke. Apa dia kata? Katanya, dia bercakap dengan dirinya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Gariskan itu. Penting sekali. Jadi nomor satu, bukan saja kita harus menyadari keadaan kita. Nomor dua, ya harus mengata. Kita juga harus mengata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata. Berarti dia mau melakukan sesuatu. Bukan hanya menyadari keadaannya yang teruk itu. Nomor dua, dia mau melakukan sesuatu tentang keadaannya itu. Haleluya. Jadi dia pun berkata kepada dirinya, dia siapkan speech-nya ataupun kataannya. Karena dia mau melakukan sesuatu, dia kata, Bapak. Bila dia nantinya mau mengatakan kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Wah. Dia merendahkan diri. Dan ayat 20. Gariskan ayat 20 ini juga. Penting. Jadi kita melihat, saudara. Dia menyadari diri. Dia menyadari keadaannya. Tetapi kalau kita hanya menyadari, banyak kita lupa dan tidak apa-apa yang berlaku. Kita tidak melakukan apa-apa.
Kita harus daripada menyadari, bukan berhenti di situ, harus kepada mau melakukan sesuatu. Dan yang ketiga penting, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Haleluya. Jadi dia melakukan sesuatu. Nomor satu, dia menyadari keadaannya terus. Nomor dua, dia mau melaku. Tetapi nomor tiga, dia terus lakukan action. Jangan hanya pikir, jangan hanya sebut mulut. Lakukannya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara, apa itu berlaku? Bila itu berlaku kepada kamu dan saya, Allah Bapa melihat. Allah Bapa mengetahuinya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini adalah Allah yang mencipta langit dan bumi dan mencipta kamu dan saya manusia. Tidak pernah menolak sesiapa pun. Betapa jahatnya pun dia tidak pernah menolak. Sebenarnya bila kita mau datang kepada dia, dia tahu, dia mula datang dan membuka jarinya untuk menjambut kamu dan saya. Ini Allah yang saya tahu. Tidak macam-macam, senang. Dia melihat dalam hati kamu dan saya. Tahukah saudara, apa yang saudara dan saya buat di bumi ini, apa yang kita kata sembarangan dan yang baik, yang tidak baik, Allah di sorga tahu. Dia melihat semuanya. Bahkan apa yang kita pikir, dia tahu apa di dalam hati kita. Saya mau membaca di dalam perjanjian lama. Mazmur. The book of Psalms. Mazmur 53 ayat 3. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah yang ada, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Wah, haleluya. Jadi Allah yang mencipta kamu dan saya di surga, dia mengetahui semua. Dia melihat. Untuk apa? Siapa yang mencari dia? Siapa yang mencari dia? Dia tahu. Yes, itu sebab firman Tuhan mengatakan, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ini Allah kita. Bila kamu menyadari tentang keadaanmu, kamu mau melakukan sesuatu, kamu lakukannya. Kamu datang. Kamu mau panggil Allah, saya mau datang kepada, tolong aku. Dia menyadar. Dia tahu. Dia datang. Dia mulai respon. Dia membuka tangannya untuk menyambut kamu dan saya. Ayah itu berlari mendapat dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Ayah memeluk dia. Mencium dia. Ayat 21. Penting juga bagi kita. Kata anak itu kepada ayah, kepada bapaknya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Wah, jadi di sini kita melihat dia mengakui dengan mulutnya. Ini penting saudara. Jadi pada mula tadi dia sedar, menyadari keadaannya buruk. Nomor 2, dia mau melakukan sesuatu. Nomor 3 ayat 20, dia melakukannya, dia pergi. Dan bila dia sampai di sana, ayah dah memeluk dia. Dia mengakui dengan mulut, penting sekali. Dia merendahkan diri, apa dia akui. Saudara, saya mau membaca dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dan ayat 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutnya. Dengan apa? Dengan mulut mengaku. Anak yang bungsu itu datang kepada bapak. Dia mengaku dengan mulut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu. Di mana kita percaya? Di dalam hatimu.
Mengakui dengan mulut, percaya dengan dalam hati. Jangan hanya diam-diam mengata, ya aku percaya. Tetapi ada juga pula mengata dengan mulut, aku percaya. Tetapi hati tidak percaya. Kita percaya di dalam hati kita. Dan dengan mulut kita mengakui bahwa Allah telah membangkitkan dia. Membangkit siapa? Yesus dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Selamatkan dari dosa. Diselamat berbalik kepada Allah di surga. Karena ayat 10, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Bukan dengan mulut saja. Mulut untuk mengakui. Tetapi dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Siapa yang membenar? Allah di sorga sudah membenar. Saat kamu dan saya percaya pada Yesus, saat itu Allah membenarkan kita. Yang mengata, dulu kamu orang berdosa sebelum ini. Tetapi sekarang kamu percaya di dalam hati. Sebelum kamu mengakui, Allah sudah membenarkan kamu. Berartinya, He look at you as a righteous person. Holy. Yang lama telah berlalu. Yang baru telah datang. Dulu kita orang berdosa. Sekarang kita orang benar. Ini mukjizat datang dari Allah. Hanya Yesus boleh melakukan ini, ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengakui dan diselamatkan. Selamatkan dari dosa, selamat kembali kepada Allah. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru. Kenapa kita berseru? Karena kita percaya. Kepada siapa? Kepada nama Tuhan. Siapa namanya? Yesus Kristus akan diselamat. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Why do you call? Because you believe. And when you call, because you believe in your heart, you are saved. You are righteous. Hallelujah. Luar biasa ini. Jadi, maafkan saya. Oke. Jadi kata anak itu, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut Bapa anak. Anak Bapa. Dia mengakui. Ayat 20. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sepatu adalah sandal. Ya. Dia mengaku Allah Bapa. Tuhan tidak pernah mengatakan, oke, bagus kamu mengaku. Oke, lain kali jangan buat lagi ya. Saya beri kamu peluang. Saya sekarang terima kamu. Jangan laku lagi. Ulang kali kamu laku. Ini peluang yang terakhir, the last chance. Kalau laku lagi, tiada maaf bagi kamu. Itu manusia. Allah tidak pernah mengatakan begitu. Berapa banyak kali kamu datang kepada Allah? Berapa banyak kali kita silap dalam hidup kita, saudara? Kita mengakui pertobatan. Tetapi yang penting, percaya pada Yesus. Bertobat. Ubah pikiran. Dulu tidak percaya, sekarang percaya. Karena kita percaya dalam hati, mengakui dengan mulut. Amen. Jadi apa kata ayah itu? Dia mengatakan kepada hamba-hambanya, ambil jubah yang terbaik. Bukan jubah yang baik, tetapi terbaik. Saya boleh bayangkan mungkin anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya dengan pakaian yang koyak-koyak ya. Seluar koyak, tidak ada sepatu, kaki ayam, apalagi cincin, tidak ada semuanya. So ayah mengatakan kepada hambanya, bawa pakaian yang terbaik. Saudara, di dalam Yesaya pasal 61 ayat 10. Ini dalam Inggris ayat 10. Dalam BM mungkin 11 atau 9. Tidak tahu, cari di sana. Yesaya 61 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan pakaian yang terbaik itu adalah jubah keselamatan. The garments of praise, of salvation. The garments of salvation. And robe of righteousness. Berartinya jubah keselamatan dan jubah kebenaran.
diberi Allah kepada orang yang percaya bertobat. Ini bukan yang fisikal, saudara. Kita tidak boleh melihatnya karena ini datang dari surga. Bukan daripada kedai yang jual jubah, bukan dari bumi ini. Ini dari Allah Bapa. Diberi dia kepada kita. Berarti dia melihat kita sudah selamat dari dosa. Sudah selamat dengan dia. Adalah dulu orang yang berdosa, sekarang orang benar. Itu dia. Jubah keselamatan. Jubah terbaik, jubah kebenaran. Dan apalagi yang diberi Allah kepada orang yang bertobat, orang yang percaya pada dia. Ini, kenakan cincin pada jarinya. Wah, cincin melambangkan, mengatakan tentang otoritas dan kuasa yang diberi Allah kepada anak. Seperti Bapa, begitu juga anak. Otoritas, kuasa, dan apalagi sepatu pada kakinya. Sepatu, kasut, sandal. Saudara, hamba tidak memakai sepatu. Hamba menggunakan hamba tidak pakai apa-apa. Kaki ayam. Sepatu ini juga mengatakan tentang hidup yang baru. Sekarang Allah mau anaknya berjalan dalam kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Kamu sudah menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Amen. Jadi bila Allah melihat kepada dunia ini, dia melihat banyak orang yang percaya pada dia. Ya, ada anak-anak Allah. Dia melihat sudah menggunakan jubah keselamatan, jubah kebenaran. Ada otoritas dan kuasa di dalam nama Yesus. Dan kehidupan baru. Berubah-ubah. Ciptaan baru. Ini dia. Haleluya. Dan ayat 23, kata ayahnya, dan ambillah anak lembu tambun, dia kata kepada hamba-hambanya. Anak lembu tambun itu anak lembu yang gemuk. Ini anak lembu yang gemuk hanya untuk perayaan besar, saudara. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukaria. Let us eat and be merry. Ada pesta. Haleluya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. And they began to be merry. Ada pesta. There is a celebration. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, di dalam ayat 6, apabila Tuhan punya domba itu menemukan domba dia, balik, dan dia balik, dia mengatakan kepada sahabat-sahabat dan jiran-jirannya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemui. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga, karena seorang itu, karena satu orang berdosa bertobat. Satu orang berdosa yang bertobat berharga di mata Allah. Satu orang. Berapa banyak orang bertobat, yang berdosa bertobat setiap hari? Ramai, saudara. Jadi saya boleh bayangkan di surga. Setiap masa ada pesta. Sukacita. Haleluya. Oke, di dalam ayat 9 dan 10, apabila perempuan itu menemukan kembali dirham dia yang hilang, dia mengatakan kepada sahabat-sahabat dan jirannya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan 23 dan 24 sudah kita baca. Bapak dia, ayah dia mengata karena anak dia kembali, ambillah lembu yang gemuk itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Maka mulailah mereka bersukacita. Oh haleluya. Seorang
yang bertobat. Seorang berdosa yang bertobat. Apalagi banyak orang yang bertobat. Surga bersukacita. Ada pesta. Saudara, tuan-tuan dan perempuan, bertobat berartinya mengubah pikiran. Sebelum itu, dia tidak percaya. Tetapi setelah dia mendengar tentang Injil, tentang Yesus Kristus, berita baik, dia percaya. Dia ubah pikiran. Bila dia ubah pikiran, kehidupannya juga pasti berubah. Haleluya. Amen. Satu daripada kebenaran-kebenaran Allah di surga, saudara, ialah adalah ini. Dia suka berpesta bersama kita. Haleluya. He loves to party with us. Amen. Not like the worldly party. No. This is heavenly party. Yes. Kenapa? Dia suka berpesta, bersukaria dengan kita. Karena firman Tuhan mengatakan kesukaan besar. Kesukaan besar telah tiba. Bila berita baik tiba. Di mana? Oke. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 saya baca. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Ini adalah apabila Yesus Kristus dilahir di Bethlehem di kota Daud. Dan malaikat pergi memberitakan berita baik ini kepada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan apabila gembala-gembala ini melihat malaikat yang bersinaran itu, mereka sangat ketakutan. Dan ayat 10 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Do not fear. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. I bring you good tidings, good news of great joy, which will be to all people. Kepada semua orang. Sebab kesukaan besar, berita kepadamu yaitu kesukaan besar untuk semua orang, semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar datang apabila kita menerima berita baik. Siapa berita baik? Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Yes. So, ini kebenaran, saudara. Apa yang berlaku sekarang? Setiap kali kita yang percaya kepada Yesus, kita berpersekutuan, ya. Mungkin berapa kali dalam seminggu kita berhimpun bersama saudara seiman dan saudari seiman. Kita bergabung, kita ada kebaktian. Semua itu adalah kesukaan yang besar. Semua itu adalah perayaan. Semua itu adalah pesta di dalam Tuhan. Kita memuji, kita menyanyi, ada musik, ada tarian, tepuk tangan, ada penyembahan, makan perjamuan Tuhan. Amin. Tahukah saudara? Perjamuan Tuhan itu adalah satu perayaan. Pesta, festival. Sebelum dia dipanggil perayaan Tuhan, perjamuan Tuhan, ia adalah perayaan Paskah dalam perjanjian lama. Bila Yesus datang, dia adalah domba Allah yang mati untuk dosa-dosa dunia di atas salib. Paskah digenap. Paskah telah digenapi. Dia menjadi perjamuan Tuhan. Setiap kali kita bertemu, kita mengadakan perjamuan Tuhan, memecah-mecah roti dan mengambil anggur itu, kita merayakan, kita berpesta, we celebrate. Apa itu? Merayakan pembebasan kita. Karena kita tidak ada berdosa lagi. Dosa telah dihapuskan dari kehidupan kita sepenuhnya. Pembebasan kita dari belenggu-belenggu dosa, pembebasan kita dari ikatan setan, pembebasan kita dari kutuk-kutuk, dari sumpah-sumpah, pembebasan kita dari penyakit-penyakit, pembebasan kita dari pemecah belah.
Semuanya kita dibebas. Itu sebab kita bergaul bersama dalam kebaktian, dalam persekutuan, merayakan Tuhan, merayakan pembebasan kita, merayakan hidup yang baru. Amen. Yes. So, ini penting. Itu sebab kita ada penghimpunan. Bukan karena Tuhan kita masing-masing sana sini. Tidak. Kita adalah ciptaan baru. Amen. Jadi kita mau melihat kepada anak sulung itu. Anak sulung. Lukas, siapakah anak sulung itu? Kita mau tanya, siapakah anak sulung itu? Anak sulung di sini adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka ini adalah orang yang beragama. Ini adalah anak sulung yang bersungguh-sungguh, yang tidak suka Yesus bergaul dengan orang yang berdosa. Orang berdosa anak apa? Anak bungsu. Yes. So, saya mau membaca daripada ayat 25 sampai 32 ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seluring dan nyanyian tari-tarian. He heard music and dancing, celebration, pesta. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, anak lembu gemuk, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Marahlah anak sulung itu. Siapa anak sulung itu? Orang yang beragama. Di ayat 2 dan 3. Yes. Tetapi ia menjawab ayahnya. Ayahnya suruh dia masuk, dia tidak mau. Dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Benarkah? Oh, saya tidak mau komen itu. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak. Jadi dia tidak mau mengakui itu adik dia. Dia mengatakan anak Bapak ini yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bagaimana anak sulung ini tahu anak bungsu itu yang pergi jauh, tempat jauh? Bagaimana anak sulung tahu? Anak bungsu ini berfoya-foya dengan pelacur-pelacur? Mungkinkah anak sulung ini pernah pergi tempat itu dulu? Saya tidak mau komen. Maka Bapak menyembelih anak lembu taman itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku, kata Allah Bapa. Kata Bapa, adalah kepunyaanmu. Saudara, kebenarannya di sini di dalam Yesus Kristus. Segalanya di surga yang kepunyaan Bapa milik kita. Right? Di dalam Yesus. Oke. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan, telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, di surga adalah rohani. Jasmani, fisikal adalah dunia ini. Firman Tuhan mengatakan segala yang di surga, berkat rohani, segala telah diberikan Allah kepada kita sebagai anaknya di dalam Yesus Kristus. Amen. Dan firman Tuhan mengatakan 2 Korintus pasal 1 ayat 19 dan 20.
Saya membaca, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku, kata Rasul Paulus, dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak, bukanlah yes dan no, bukan. Tetapi sebaliknya, di dalam dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus hanya ada ya. Di dalam Yesus hanya ada yes. Yes. Sebab Kristus adalah iya. Sebab Kristus adalah yes. Bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Haleluya. Yes. So, saudara, sedih. Orang-orang beragama seringkali menentang Yesus. Akhirnya mereka membunuh Yesus. Termasuk kita. Karena semua berdosa. Kebenarannya adalah ini juga. Tidak kira. Ya. Tidak kira anak sulung itu marahkah? Tidak kira anak sulung itu mau masukkah? Tidak mau masuk ke dalam pesta bersama Allah Bapa dan anaknya itu. Allah Bapa tetap terus berpesta dan bersukaria dengan anak-anaknya yang telah diselamatkannya. Termasuk kamu dan saya yang telah percaya. Amen. Kenapa? Karena kita telah menerima kesukaan yang besar. Yesus Kristus. Saya berdoa hari ini, kalau dalam hati percaya, kalau susah mau mengakui dengan mulut di antara orang ramai, nanti orang marah, pergi ke hutan, pergi ke WC, pergi ke bilik, kemana, katakan, aku percaya Yesus, aku orang berdosa, aku mengakui dengan mulut, Engkau adalah Tuhan yang mati karena dosaku. Ampuni dosaku. Ampunlah dosaku ini, dosaku itu ampun. Aku percaya. Sekarang aku telah diselamatkan karena firman-Mu benar. Aku orang benar. Dan mula membaca firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Cari orang yang benar-benar percaya pada Yesus. Dan berpersekutuan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.